بنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu yang saya hormati serta adik-adikku yang aku cintai, kira-kira nanti paham ya. Nah, supaya bisa paham nanti fokus lihat usah ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di mushola ini. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis kita bermanfaat untuk menambah wawasan kita serta menambah kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita pelajari adalah masalah akidah, masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, masih ingat itu? Masih ingat pembahasannya terakhir sampai apa? Sepedanya? Sepeda. Jadi bagaimana cara membuktikan nama-nama Allah, nama-nama pencipta. Ketika kita sudah bisa membuktikan secara dalil akliyah bahwa di balik alam semesta pasti ada Tuhan, di mana Tuhan itu hanya satu, bersifat qadim, bersifat mukhalafatul hawadis, bahwa Tuhan itu wahdaniyah, bahwa Tuhan itu bersifat qudrah, iradah, dan sebagainya. Tetapi apa? Kita butuh informasi siapa nama Tuhan kita. Siapa nama Tuhan kita? Karena apa? Karena kalau tidak ada informasi dari Tuhan tentang siapa nama Tuhan, maka kita selamanya tidak akan pernah tahu siapa nama Tuhan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika disembunyikan oleh orang tuanya, oleh ibunya di gua. Masya Allah, soleh. Iya.
Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam disembunyikan oleh ibunya di dalam gua, maka setelah usia remaja, anak-anak, kemudian Nabi Ibrahim keluar dari gua. Yang dia lihat apa? Bintang. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika melihat bintang, dia mengatakan, oh ini Tuhan saya. Begitu bintangnya tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, afala uhibbul afilin. Saya tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam. Berikutnya, malam berikutnya keluar dari gua, yang dia lihat bulan purnama. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inilah Tuhan saya. Ternyata setelah diamati, ternyata bulan purnanya pun tenggelam. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan saya, karena saya tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam. Akhirnya besok keluar lagi, yang dilihat adalah matahari yang cahayanya lebih besar, lebih kuat daripada bintang dan bulan. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, inilah Tuhan saya, yang cahayanya lebih besar, lebih kuat, lebih terang dibanding cahaya bintang dan cahaya bulan. Ternyata matahari pun kemudian apa? Tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, setelah tenggelam, maka beliau menyimpulkan bahwa bintang, bulan, dan matahari bukan Tuhan. Tapi dia yakin bahwa di balik adanya matahari, bulan, dan bintang, pasti ada Tuhan yang menciptakan. Maka beliau mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, secara hanif. Hanif maksudnya apa? Yakin bahwa Tuhan itu hanya satu. Ya, Tuhan itu tidak lebih dari satu. Tuhan itu bersifat tidak, dia muhubi nafsi, mukhalafatul hawadis dan sebagainya. Nah, cuman Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim kelemahannya apa? Karena kemampuan akal, kemampuan otak manusia itu hanya bisa membuktikan bahwa di balik alam semesta ini, di balik penciptaan langit dan bumi ini pasti ada Tuhan. Nah, cuman siapa nama Tuhan, siapa nama pencipta, manusia tidak mampu menjangkaunya. Nah, terus gimana? Maka manusia butuh informasi. Informasi dari siapa? Dari Al-Khaliq, dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, makanya kalau ada manusia yang membuat nama-nama Tuhan, ya, tanpa ada informasi dalil dari Tuhan itu, dari wahyu dari Tuhan, maka pasti salah dan dusta. Umpamanya nih, seandainya Nabi Ibrahim memanggil Tuhannya dengan bejo, boleh atau enggak? Tak boleh. Kenapa? Karena itu hanya reka-rekanya manusia. Kalau kemudian ada orang memanggil Tuhannya dengan Yesus, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Itu hanya reka-rekanya manusia. Kalau ada manusia yang memanggil Tuhannya dengan Buddha Gautama, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Itu hanya reka-rekanya manusia. Nah, yang benar apa? Yang benar adalah kita harus tahu informasi itu langsung dari Tuhan. Nah, informasi dari Tuhan itulah yang disebut dengan wahyu. Yang disebut dengan wahyu, atau ketika diberikan kepada seorang nabi, maka menjadi wahyu atau kitab. Nah, para nabi dan rasul, ya, itu mewakili Tuhan.
ya. Orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk menyampaikan informasi itu kepada seluruh manusia. Jadi kalau nabi itu manusia terpilih, pasti nabi itu punya sisi-sisi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Sisi keistimewaannya apa? Pertama, pasti cerdas, patona, walaupun nggak pernah kuliah, walaupun nggak pernah belajar, walaupun nggak pernah lulus TK, SD, SMP maupun profesor, doktor, tapi seorang nabi tidak perlu diajari oleh orang lain. Karena apa? Yang ngajari langsung dari pencipta. Maka para nabi pasti patona. Apa patona? Adik-adik? Artinya patona apa? Ya, cerdas. Ya. Jadi kalau nanti punya anak, kalau anak perempuan namanya patona, artinya perempuan yang cerdas. Kalau fatin, laki-laki yang cerdas. Fatin, ya, fatin. Kalau fatina atau fatona, perempuan yang cerdas. Nah, nabi dan rasul pasti apa? Punya sifat fatona. Kalau nggak cerdas nanti gampang dikalahkan debat sama umatnya. Ya, kalah argumentasi sama umatnya. Dan kalau kalah argumentasi sama umatnya berarti apa? Ya nggak akan diikuti, malah dihina, dinyek. Maka seorang nabi pasti cerdas di antara umatnya. Yang kedua, seorang nabi dan rasul punya keistimewaan karakter. Apa karakternya? Sidik, jujur. Coba umpamanya ada seseorang yang pernah berdusta 1 kali. Kira-kira kalau dia bicara lagi, layak dipercaya nggak? Orang akan berpikir, jangan-jangan ini juga dusta yang kedua. Jangan-jangan ini dusta yang ketiga. Apalagi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, kadang-kadang berita-berita gaib yang tidak dipahami oleh nalar manusia. Maka seorang nabi tidak boleh memiliki sifat kebalikan dari jujur apa? Pembohong, ya, kadzib. Jadi lawannya sifat sidik adalah kadzib, pembohong. Tidak mungkin seorang nabi itu pembohong, karena dia adalah pilihan Tuhan, manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar, berita, informasi atau wahyu dari Tuhannya. Maka karakter ini yang tidak dimiliki oleh orang lain kecuali hanya para nabi dan rasul. Kalau selain nabi dan rasul boleh jadi bisa berbuat bohong, walaupun hanya sekali dalam hidupnya, walaupun 2 kali. Tapi para nabi dan rasul tidak pernah berbuat bohong. Yang ketiga, para nabi dan rasul punya sifat amanah. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad itu dari mulai sejak kecil, karakter yang tidak dimiliki oleh penduduk Mekah saat itu apa? Beliau punya gelar yang disebut dengan Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Ya, Al-Amin artinya apa? Ya. Bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya itu gimana? Pamannya nih, siapa namanya? Bayu. Aldo. Anzi. Anzi apa Anzi? Anzi. Umpamanya Anzi, saya titipi uang 1 juta. Tolong uang saya titipkan ke Anzi. Nanti jangan dikasihkan orang lain kecuali kalau saya minta. Ternyata apa? Ternyata uang yang saya titipi
sudah kelong. Kelong itu apa? Berkurang. Yang awalnya 1 juta, kelong berkurang 10.000. Kenapa? Yang 10.000 dipakai untuk beli bakso, ya. Berarti apa? Tidak amanah. Nah, Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau sering dititipi barang-barang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dititipi barang. Muhammad, saya titip, saya mau ke pergi jauh. Apa? Uang. Muhammad, saya mau titip karena saya mau ke negeri Yaman. Apa ini? Emas, ya. Nah, semua barang titipan itu oleh Rasulullah betul-betul dijaga. Sehingga apa? Orang-orang Arab waktu itu menjuluki Rasulullah sebagai orang yang al-amin, yaitu bisa dipercaya. Sehingga Rasulullah ketika mau hijrah ke Madinah, adik-adik, itu beliau mengembalikan barang-barangnya dulu. Siapa yang disuruh mengembalikan? Sepupunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kembalikan kepada yang punya barang. Nah, setelah itu kemudian beliau berangkat. Nah, itu artinya apa? Artinya beliau pun, sekalipun yang menitipkan barang itu adalah musuh-musuhnya, beliau tetap menjaga amanah, walaupun yang menitipkan adalah orang yang memusuhi. Artinya begitu tingginya akhlak beliau, sehingga apa? Sehingga musuh-musuhnya yang memusuhi beliau, barang titipannya pun tetap dijaga sesuai dengan amanah dari orang yang memusuhi. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, yang keempat, karakter yang keempat adalah apa? Tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Nah, karena Nabi dan Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, informasi kepada manusia, maka oleh Allah Nabi ini dibikin tidak boleh punya sifat khianah. Apa khianah? Khianah itu ya menyembunyikan. Ya, kitman itu menyembunyikan. Jadi tadi itu saya titip uang 1 juta, kasihkan ke temannya. Ternyata apa? Uang 1 juta yang dikasihkan cuma 900. Berarti apa? Ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti apa? Tidak tabligh, ya. Tidak tabligh, tidak menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi kalau orang yang tabligh bisa dipercaya dan jujur, maka pamannya nih, saya dititip barang, saya butuh uang. Kebetulan yang dititipkan barangnya berupa uang. Pas saya butuh banget. Terus suruh ngasihkan orang. Kalau orang yang tidak amanah, biasanya apa? Uang tadi saya pakai duluan. Ya, dulu saya pernah gitu. Jadi ada orang mau infak uang ke pondok 80 juta. Kemudian orang ini nitipkan ke temannya, sama-sama Kiai ini. Kiai, tolong titip uang untuk disampaikan ke pondok Nurul Haramain ke Ustaz Ihya. Nah, jadi oh ya, akhirnya 80 juta diterima. Setelah 1 bulan, guru saya ditelepon sama yang infak itu. Ustaz, saya infak ke pondok pesantren 80 juta saya titipkan ke Kiai A. Uangnya sudah sampai belum, Ustaz? Oh, belum nih. Belum disampaikan ke saya. Setelah detail, ternyata apa? Uangnya dipakai duluan. Berarti apa? Ternyata ada juga kiai yang tidak amanah. Kiai tidak
amanah, dan itu banyak itu, banyak kiai, ya ustadz yang kadang-kadang tidak amanah, berkhianat, artinya namanya duit itu licin, lebih licin daripada minyak oli. Banyak orang yang terjebak dengan dunia. Nah, jadi 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang nabi, seorang rasul. Yang pertama, fatonah, sidik, amanah, kemudian tabligh. Tidak mungkin seorang nabi itu bodoh, jahil. Tidak mungkin seorang nabi itu bohong. Tidak mungkin seorang nabi itu khianat, dan tidak mungkin seorang nabi itu kitman, menyembunyikan berita atau wahyu dari Tuhan. Maka 4 ini adalah menjadi sifat wajib bagi seorang nabi, seorang rasul. Tapi tidak cukup seorang nabi dan rasul hanya memiliki ini. Seseorang disebut nabi dan rasul ketika apa? Ketika orang itu bisa membuktikan mukjizat. Mukjizat. Apa mukjizat? Dari kata ajzun, ajaza. Ajzun itu lemah. Ajaza melemahkan. Nah, jadi mukjizat artinya sesuatu yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, kemampuan yang luar biasa, ya, di atas rata-rata manusia, di mana mukjizat itu fungsinya dan tujuannya adalah semata-mata untuk supaya melemahkan hujah daripada orang-orang yang menentang dakwahnya. Jadi tujuan dan fungsi mukjizat apa? Untuk melemahkan orang-orang yang menentang dakwahnya, yang tidak mempercayai sebagai seorang nabi. Maka dengan mukjizat itu seorang yang menentang kemudian bisa beriman atau tetap pada kekafirannya. Nabiullah Musa punya mukjizat tongkat bisa jadi ular, tongkat bisa jadi mukul batu langsung mancrut 7 sumber mata air. Mukul air laut langsung terbelah jadi 7 jalan. Jadi sekali pukul, padahal pukulan Nabi Musa itu apa? Ya secara nalar tidak mungkin bisa membelah lautan. Tapi karena Nabi Musa sudah tawakal sama Allah, dia hanya ikhtiar berusaha untuk memukulkan tongkatnya, idrib bi'asakal bahr. Pukul, wahai Musa, laut itu. Tapi kata Allah, bentar dulu, sebelum mau mukul, baca sholawat dulu. Berapa? 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, langsung pukul, begitu dipukul langsung terbelah. Jadi berapa? Jadi itu 12 jalan. Yang masing-masing suku dari Bani Israel melewati jalan itu. Jadi ada 12 suku dari kalangan Bani Israel. Nah, ibu-ibu itu apa? Mukjizat. Yang manusia biasa, Fir'aun walaupun berkuasa nggak bisa ini. Tukang sihir sekalipun bisa membuat ular, tapi ular jadi jadian. Artinya apa? Seandainya ular itu dipegang, maka sesungguhnya bukan ular yang sesungguhnya, tapi apa? Hanya tampar tambang saja. Ya, cuman karena pandangan manusia ditipu oleh sihirnya, maka kemudian seolah-olah pandangan manusia melihat tampar itu seperti ular. Tapi sesungguhnya apa? Bukan ular yang sesungguhnya. Nah, tapi tongkatnya Nabi Musa begitu dilempar betul-betul jadi ular yang sungguh. Sehingga apa? Bisa menelan semua ular-ularnya tukang sihir. Nah, begitupun dengan mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Nah, itu untuk apa tujuannya? Untuk melemahkan hujah orang-orang yang tidak mengimani bahwa dia seorang nabi dan rasul.
Nah, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah berupa mukjizat. Nah, mukjizatnya Nabi banyak ini. Mukjizatnya Nabi banyak. Perbedaan mukjizatnya Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya apa? Kalau nabi-nabi sebelumnya mukjizatnya berupa benda, berupa kemampuan yang sifatnya sementara. Contoh, Nabi Daud bisa bikin baju besi dengan tangannya sendiri. Jadi besi itu kalau sudah dalam genggamannya kayak tepung, kayak tepung. Jadi kayak jelagren gitu ya. Kayak orang mau bikin adrem atau apem gitu ya. Tinggal nyetak. Itu Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu kalau dia sudah membaca kitab Zabur, suaranya enak didengar, suaranya sampai burung-burung pun ikut berkicau, ya. Burung-burung ikut berkicau. Karena apa? Karena suaranya yang enak. Kemudian termasuk mukjizatnya Nabi Sulaiman. Apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Apa? Dapat berbicara dengan hewan, dengan jin, dengan benda-benda mati sekalipun, ya. Semuanya bisa bicara. Dan Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini, ya. Tidak ada orang yang kekayaannya melebihi Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan lebih kaya dari Qarun. Lebih kaya daripada Qarun. Karena Nabi Sulaiman satu saat pernah minta kepada Allah, ya Allah, saya minta waktu 1 hari saja, ingin menjamin rezeki makhlukmu ya Allah. Subhanallah. Orang kalau sudah kaya begini, saya ingin menjamin 1 hari saja, menjamin rezeki makhlukmu ya Allah. Kamu nggak bisa, kata Allah. Kamu nggak akan bisa. Tapi ya Allah, saya kepingin sekali ya Allah. Dari kekayaan saya akan jamu, saya akan kasih makan makhlukmu di muka bumi. Akhirnya apa? Ya sudah, dicoba aja 1 hari. Akhirnya beliau mengumpulkan para tentaranya, rakyatnya untuk apa? Di lapangan yang luas menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan yang banyak, seperti gunung. Nah, setelah siap, maka kemudian Allah panggil ikan nun. Ikan nun, hambaku, makhlukku 1 aja. Akhirnya apa? Ikan nun naik ke daratan, kemudian makan makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Baru 1 ikan nun yang besar itu sudah ludes. Sudah ludes. Artinya apa? Enggak tersisa. Artinya apa? Beliau mengatakan subhanallah. Maksudnya Allah, saya 1 hari ngasih makan 1 ikan nun saja, 1 lahapan sudah habis. Ini belum sarapan, makan siangnya, belum makan sorenya, belum besoknya. Ini saya padahal istilahnya paling kaya di muka bumi. Tapi untuk ngasih rezeki 1 ikan nun saja, Nabi Sulaiman enggak mampu. Allah zat yang maha al-muntabbit, yang mengatur, ar-razak, yang memberikan rezeki kepada makhluknya, tidak pernah kehabisan rezeki. Padahal jumlah makhluknya Allah berapa? Ikan yang ada di laut, hewan-hewan yang ada di muka bumi, manusia, jin, semuanya dapat jatah rezeki dari Gusti Allah. Karena jatah rezeki makhluk sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatah rezekinya semut berbeda dengan jatah rezekinya ikan. Jatah rezekinya ikan berbeda dengan jatah rezekinya kucing. Masing-masing sudah punya takaran sendiri-sendiri. Nah, kita pun manusia sudah ditakar rezeki kita oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti kita ini sudah ditakar. Nek kakean malah mendelep, kalau terlalu sedikit kasihan maka sudah ditakar. Sudah ditakar. Dan tidak semua manusia takarannya sama. Tergantung apa? Tergantung ibaratnya apa? Ini gelas. Ini dengan ini takarannya beda. Ini dengan ember beda. Ember dengan brim beda. Brim dengan bak besar beda. Antara dengan laut beda. Ya. Artinya apa? Seseorang diberikan rezeki oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya. Sebetulnya kalau orang berpikir tentang kebutuhan, insya Allah cukup. Paling kita makan sehari berapa? 3 kali. Kalau umur-umur seperti saya sudah 2 kali sudah cukup. Yang penting makannya banyak. Nah, itu sudah cukup. Kan nggak mungkin saya makan 10 piring satu hari. Gitu? Nah, kalau ukuran 2 piring satu hari, harganya berapa? Sudah diukur sama Allah. Tapi karena manusia itu yang dipikirkan bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan, maka emas seluruh bumi ini nggak cukup, kurang. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau nuruti hawa nafsu, nuruti keinginan, maka gunung Uhud pun masih kurang. Nah, jadi apa? Seorang nabi butuh mukjizat. Nah, setiap nabi mukjizatnya berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung kondisi zaman umatnya. Nabi Nuh mukjizatnya disesuaikan dengan kondisi umatnya, karena yang dihadapi adalah orang-orang ahli sihir, maka diberikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Mukjizatnya Nabi Daud berbeda dengan mukjizatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena di saat itu Bani Israel sedang berperang dengan tentara yang sangat besar yang dipimpin oleh Jalut. Jalut itu siapa? Penguasa Palestina. Penguasa Palestina. Nah, karena Jalut itu raja yang besar, raja raksasa, ya, yang tentaranya kuat-kuat, ya, maka untuk menandingi tentara Jalut, Allah ngutus siapa? Allah ngutus Daud. Nah, Daud itu masih kecil kayak gini, ya, masih anak kecil, masih remaja, ikut perang bersama Tolut untuk apa? Mengalahkan Raja Jalut. Begitu berhadapan dengan Daud, wah, Jalut ini apa namanya? Ini bocah cilik, saya dilawan sama anak kecil. Tapi karena Allah ngasih mukjizat yang luar biasa, ya, maka Raja Jalut ini kemudian hanya dilempar kerikil saja, dilempar kerikil pakai ketapel, diuntal gitu, langsung kena batuknya, langsung tembus kayak kena peluru, langsung mati. Nah, dan dia pun Nabi Daud dikasih mukjizat bisa bikin baju perang, sehingga setiap tentara Bani Israel ketika berhadapan dengan musuh pasti apa? Pasti punya pengaman. Pengamanannya baju besi, ya. Dan punya pedang yang kuat, ya. Karena apa? Karena diolah sendiri sama Nabi Daud. Karena di zaman itu raja-raja yang berkuasa yang harus dihadapi oleh Bani Israel adalah penguasa-penguasa yang zalim, yang besar kekuasaannya, dan masa itu adalah masa perang. Makanya apa? Nabi Bani Israel yang dihormati oleh kalangan Yahudi hanya 2. Satu, Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman. Itu aja. Yang lain-lain ya dinnya aja. Bahkan banyak yang dibunuh nabi-nabinya. Tidak kurang dari 99 nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh orang-orang
Yahudi. Dan terakhir adalah Nabi Zakaria, ya. Begitu beliau sembunyi masuk di pohon, kemudian ada iblis yang memberikan kabar kepada mereka. Ini Nabi Zakaria sembunyi di sini, ya, di pohon. Artinya pohonnya ditebang, kemudian dibelah, dan ternyata ketika dibelah, Nabi Zakaria terbelah juga badannya dan meninggal. Begitupun dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, semuanya mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kenapa kok mereka suka membunuh orang-orang Yahudi? Karena membunuh para nabi dan rasul. Karena orang-orang Yahudi ini memang punya karakter sombong. Jadi kalau umpamanya ada datang seorang nabi, walaupun dari kalangannya, tapi nggak suka. Kenapa? Pokoknya maunya memperturutkan hawa nafsunya. Nggak mau diatur oleh Tuhan, nggak mau diatur oleh Allah, gitu ya. Sehingga apa? Setiap nabi yang datang langsung dibunuh. Setiap nabi yang datang dimusuhi. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu, ada perbedaan antara mukjizatnya Rasulullah dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Pertama, kalau mukjizatnya Nabi Musa tongkat, bukan kitab Taurat. Kitab Tauratnya Nabi Musa justru tidak menjadi mukjizat. Kenapa? Karena kitab Tauratnya bisa dirubah-rubah oleh manusia. Begitupun dengan Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, tidak disebut sebagai mukjizat. Justru mukjizatnya apa? Beliau bisa bikin baju dari besi dengan tangannya sendiri. Kenapa kok Zabur tidak disebut sebagai mukjizatnya Nabi Daud? Karena kitab Zabur pun masih bisa dirubah-rubah. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam itu pun ketika beliau diberikan kitab Injil, maka kitab Injil bagi beliau bukan sebagai mukjizat. Mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan orang mati. Kenapa Injil bukan jadi mukjizat? Karena Injil tidak dijamin oleh Allah keotentikannya, keasliannya, bisa dirubah-rubah. Makanya 3 kitab samawi ini, Zabur, Taurat, Injil, tidak menjadi mukjizat bagi nabinya. Nah, yang menjadi mukjizat hanya Al-Quran saja. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa dirubah oleh manusia. Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Al-Quran tidak akan pernah bisa dirubah, walaupun ada rencana dari pemerintah Cina untuk membuat Al-Quran yang baru, ya. Itu sudah termasuk kurang ajar. Nah, oleh karena itu apa? Yang wajib kita imani hanya Al-Quran saja. Kita wajib mengimani kitab-kitab yang lalu, Injil, Taurat, Zabur, dan suhuf-suhuf yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Hanya saja apa? Hanya wajib mengimani. Yang dimaksud mengimani apa? Bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu aja, sebatas itu. Tapi tidak boleh meyakini hari ini umpamanya ada kitab Taurat atau kitab Injil atau kitab Zabur sampai kepada tangan kita, tidak boleh diyakini isinya. Kenapa? Karena boleh jadi itu sudah ada banyak perubahan. Contoh, translate terjemahan. Dulu kitab Injil itu atau kitab Taurat itu bahasa aslinya apa? Bahasa Ibrani. Terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani ke bahasa
Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kira-kira sama dengan aslinya enggak? Pasti enggak sama. Pasti. Contoh kecil. Kalau orang Jawa Barat bilang Fatimah bisa enggak? Kalau orang Jawa Barat Fatimah ya. Fatimah. Atau orang Jawa Barat mengatakan dahar. Dahar itu kan kasar. Tapi orang Jawa dahar itu halus. Gitu? Nah, itu perbedaan kecil karena bahasa. Jangankan tiga bahasa. Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu saja sudah maknanya jauh sekali. Okay. Contoh, khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Khalaqah. Kemudian fataras samawati wal ardh diterjemahkan apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Badi'as samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi antara khalaqa, fatara dan badi'a itu terjemahannya sama, menciptakan. Padahal maknanya berbeda. Contoh lagi, Khalilullah, kekasihnya Gusti Allah. Nabi Ibrahim dapat julukan dari Allah Khalilullah. Rasulullah dapat julukan Habibullah. Artinya kekasihnya Allah. Sama terjemahannya tapi maknanya berbeda. Nah, apalagi ini dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani ke bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia. Pasti apa? Pasti berbeda jauh. Boleh jadi ketika dulu Nabi Isa, mungkin dulu bukan disebut Tuhan, bisa jadi Tuan. Tapi kemudian berubah menjadi Tuhan. Lama-lama berubah menjadi hantu. Lama-lama berubah jadi hantu. Awalnya Tuhan, kemudian Tuhan jadi hantu. Nah, oleh karena itu apa? Karena tidak ada jaminan untuk asli itu. Yang hanya dijamin keasliannya oleh Tuhan hanya satu, yaitu Al-Quran. Makanya apa? Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,